Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di channel My Studio Akustik, di mana kita akan membahas akustik ruang secara lebih mendalam. Sekarang di video kali ini kita akan bahas mengenai panel akustik. Jadi seperti yang kita tahu kalau misalnya panel akustik itu jenisnya ada beragam, tapi di video kali ini kita akan membahas singkat aja, jadi hanya beberapa, terutama yang bagian-bagian intinya aja. Jadi yang kita bahas itu adalah absorber, diffuser, dan juga reflektor panel. Nah, sebelum kita lanjut, buat yang belum tahu, panel akustik itu adalah salah satu benda yang digunakan untuk mengelola cara berperilaku suara di sebuah ruangan. Dan yang pastinya tujuan utama panel akustik di dalam ruangan itu gunanya untuk mengendalikan suara yang ada di dalam ruangan. Dan yang pastinya juga untuk mengurangi yang namanya cacat akustik. Jadi seperti yang kita tahu, cacat akustik itu sebenarnya ada banyak. Ada flutter echo, ada gema, dan juga ada berbagai macam lainnya seperti sound shadow. Nah, langsung aja kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu adalah absorber panel. Jadi absorber panel itu singkatnya adalah panel akustik yang berguna untuk menyerap suara. Jadi ya tujuannya panel absorber di dalam ruangan itu untuk mengurangi gaung dan juga menyerap bunyi. Nah, salah satu ciri dari panel absorber yaitu dia memiliki tekstur yang lunak dan juga dia terbuat dari material yang berpori seperti busa ataupun mineral wool. Nah, jadi cara kerja panel absorber ini cukup mudah, yaitu dia akan menyerap bunyi dari sumber tertentu. Jadi semisal ada sumber bunyi dari sudut A, kemudian sumber bunyi itu akan menuju ke sumber B. Nah, di sumber B itu nanti akan dipasangkan panel absorber dan kemudian si absorber itu akan menyerap bunyi dari sudut A tersebut. Nah, jenis dari absorber panel itu sebenarnya ada banyak sekali. Jadi ada dua kategori utama, yaitu adalah porous absorber dan juga ada pressure absorber. Jadi pressure absorber itu singkatnya adalah absorber berpori yang kemudian di bagian depannya itu ada dilapisi kain dan juga ada yang tidak dilapisi kain. Sedangkan kalau misalnya pressure absorber itu adalah absorber yang di bagian dalamnya itu adalah material berpori seperti sebut saja rock wool, kemudian di bagian depannya itu dilapisi dengan material-material solid, tapi dia memiliki karakteristik yang beda-beda. Contohnya yaitu adalah membran absorber, di mana rock wool di bagian dalam, kemudian dilapisi dengan material solid di bagian depan. Kemudian ada juga perforated absorber, di mana di dalamnya itu ada material absorber, kemudian dilapisi dengan material solid yang memiliki celah-celah berlubang. Kemudian ada juga yang namanya slatted absorber, di mana di dalamnya itu adalah rock wool ataupun material berpori. Kemudian dilapisi dengan material rock wool yang memiliki rongga-rongga tertentu yang sudah dibuat. Nah, itu tadi mengenai absorber panel. Sekarang kita akan membahas yang kedua, yaitu adalah diffuser panel. Nah, diffuser panel ini dia memiliki cara kerja yang berbeda dari si absorber panel. Kalau misalnya si absorber ini itu dia menyerap. Nah, untuk si diffuser panel ini dia memiliki cara kerja yang berbeda dari si absorber panel. Jadi si diffuser panel ini dia akan bekerja dengan cara dia akan mendistribusikan suara dengan cara dia akan memecah suara dari sumber datangnya suara. Jadi memang si diffuser panel ini dirancang khusus dengan bentuk-bentuk tertentu agar dia bisa menyebarkan bunyi secara merata ke seluruh bagian ruangan. Karena memang fungsi utama dari diffuser panel adalah menyebarkan bunyi. Nah, diffuser panel ini biasanya dipakai di ruangan-ruangan yang membutuhkan distribusi suara yang secara merata. Contohnya adalah studio musik dan juga ruang operator ataupun control room. Nah, sama seperti panel absorber, diffuser panel ini tuh sebenarnya ada berbagai macam jenisnya, tapi di sini kita akan bahas dua dulu, yaitu adalah skyline diffuser dan juga linear diffuser. Nah, untuk skyline diffuser ini sebenarnya dia akan mendistribusikan bunyi atau memecah bunyi dengan cara yang lebih luas, yaitu dia akan memecah bunyi ke arah kiri, kanan, atas, bawah, dan juga lain sebagainya. Jadi ketika ada bunyi yang mengenai si skyline diffuser, maka bunyi itu akan terpecah ke berbagai sudut, horizontal, vertikal, bahkan diagonal. Nah, sedangkan linear diffuser ini dia memiliki sistem yang lebih sederhana, yaitu dia akan memecah bunyi ke bagian sudut tertentu aja. Semisal ada sebuah bunyi yang mengenai si linear diffuser, maka nanti linear diffuser itu akan menyebarkan bunyi hanya ke arah vertikal maupun horizontal. Jadi dia tidak akan
menyebarkan bunyi ke sudut-sudut lainnya selain vertikal dan horizontal. Dan sebenarnya penyebaran bunyinya itu harus ditentukan sejak awal, apakah ingin disebarkan secara vertikal dan juga horizontal. Nah, sebenarnya kita juga sudah buat video mengenai jenis-jenis diffuser panel. Di situ ada banyak sekali jenis-jenis panel diffuser dan fungsinya secara lebih detail. Bahkan di situ dijelaskan juga mengenai silinder diffuser. Tapi di video kali ini kita akan jelaskan dua itu saja yang tadi udah kita jelaskan. Nah, kalau misalnya kalian ingin nonton lebih detail mengenai jenis-jenis panel diffuser serta fungsinya secara lebih detail, kalian bisa tonton video sebelumnya, yaitu ada di link deskripsi di bawah. Nah, kita juga sebelumnya sudah buat video tentang jenis-jenis absorber panel secara lebih detail. Kalau misalnya kalian mau nonton, nanti linknya ada di deskripsi video ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke panel yang ketiga, yaitu adalah reflektor panel. Jadi singkatnya, reflektor panel ini dia bekerja dengan cara dia akan mengarahkan bunyi ke sudut tertentu yang sudah ditentukan. Nah, jadi cara kerja dari si reflektor panel ini, dia akan mengarahkan bunyi ke bagian-bagian ruangan yang memang tidak terdistribusikan bunyi sama sekali, yaitu adalah dead spot area. Jadi contohnya, misal di ruangan bioskop di bagian sudut belakang, itu adalah sudut yang mungkin sangat sulit didistribusikan suara, otomatis panel reflektor itu akan berfungsi untuk mengarahkan bunyi yang ada di bagian depan untuk mengarahkan bunyi tersebut ke bagian belakang. Jadi reflektor panelnya ada di bagian atas ruangan bioskopnya, kemudian bunyi yang dari depan ruangan akan menuju ke bagian atas ruangan, kemudian bunyi yang akan terkena bagian reflektor panelnya itu akan tersebar ke seluruh bagian ruangan, termasuk dead spot area. Nah, untuk penggunaan panel reflektor ini sebenarnya dia membutuhkan perhitungan tertentu, karena memang sudut kemiringan dari reflektor panel itu akan mempengaruhi arah bunyi yang sudah ditentukan. Nah, biasanya reflektor panel ini kita temui di ruangan-ruangan besar seperti ballroom dan juga bioskop dan lain sebagainya. Tapi biasanya beberapa ruangan kecil juga membutuhkan reflektor panel karena mungkin sesuai dengan kondisi di dalam ruangannya. Nah, kurang lebih tadi itu adalah jenis-jenis panel akustik yang harus kalian ketahui. Jadi yang pertama yaitu adalah absorber, kedua adalah diffuser, dan ketiga adalah reflektor panel. Nah, jadi mungkin untuk kalian yang bingung bagaimana cara menentukan panel akustik, jadi cara simpelnya yaitu adalah kalau misalnya kalian ingin mengurangi gema ataupun ingin mengurangi gaung, kalian bisa menggunakan panel absorber karena memang sifat utamanya untuk menyerap bunyi. Nah, sedangkan kalau misalnya kalian ingin membuat bunyi itu tersebar secara merata, kalian bisa gunakan panel diffuser karena memang sifat utamanya adalah memecah dan menyebarkan bunyi. Nah, sedangkan kalau misalnya kalian ingin mengarahkan bunyi ke area tertentu atau sudut tertentu, semisal dead spot area, itu kalian bisa gunakan reflektor panel tapi dengan sudut kemiringan tertentu. Nah, untuk kalian yang masih bingung cara menentukan panel akustik yang sesuai di dalam ruangan agar waktu dengung itu sesuai dengan kebutuhan di ruangan, kalian bisa langsung aja konsultasi dengan konsultan akustik. Nah, untuk konsultasinya sendiri kalian bisa menghubungi lewat WhatsApp secara gratis, nanti linknya akan ada di deskripsi video ini. Jadi yang pastinya untuk penggunaan panel akustik itu harus sesuai dengan kebutuhan di dalam ruangan. Dan mungkin segitu dulu untuk video kali ini, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.